Selamat pagi pemirsa, buntut kericuhan di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terdakwa Rasman Nasution meneriakan kata-kata permintaan agar majelis hakim yang menangani perkara diganti hingga salah satu anggota tim kuasa hukum Rasman naik ke meja karena menilai majelis hakim tidak netral. Sikap keras Rasman dan tim meskipun tidak bisa dibenarkan tetapi turut menyuarakan keresahan para pencari keadilan atas buruknya sistem peradilan yang ada. Kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur menjadi salah satu contoh betapa buruk wajah peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung pun didesak untuk berperan aktif dalam memperbaiki integritas para hakim. Inilah editorial Media Indonesia Rabu 12 Februari 2025 dengan tema Peradilan Bersih, Martabat Pulih. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Iqbal. Tidak ada yang naik meja kali ini? Tidak ada. Kita semangat untuk mengawal bersihnya sistem peradilan di Indonesia. Betul. Kalau kita membaca tajuknya Peradilan Bersih, Martabat Pulih, memang mendesak harus segera dipulihkan. Mas Aris. Sangat mendesak. Kita akan bisa lihat beberapa contoh kasus. Sebenarnya kan begini, peradilan itu di mana hakim yang menjadi orang yang paling bermartabat dan paling, kita tahu bahwa ada istilah bahwa hakim itu adalah perwakilan dari Tuhan untuk orang mencari keadilan dalam sebuah lembaga peradilan. Yeah. Dan itu kan artinya bahwa mereka itu harus punya martabat dan keluhuran yang luar biasa tinggi untuk bisa menemukan keadilan dari orang-orang yang mencari keadilan di situ. Memang ada terdakwa, tapi kan terdakwa juga berhak atas sebuah keadilan. Dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam sebuah peradilan itu bisa menjaga keluhuran dan martabat dari sebuah lembaga peradilan. Oke. Dan integritas itu biasanya diuji oleh mereka, para wakil Tuhan ini ya. Betul. Tapi ternyata ironisnya justru para wakil Tuhan ini malah justru yang melakukan praktek yang mencoreng integritas itu sendiri. Apakah itu alasan hari ini editorial mengawal soal itu, Mas Aris? Betul. Memang kita melihat sebuah kejadian yang mencoreng artinya merendahkan martabat sebuah peradilan ketika terjadi protes terhadap hakim yang dilakukan oleh terdakwa yang juga seorang pengacara dengan timnya terhadap sebuah peradilan. Kita tidak sedang membenarkan kejadian itu. Kita tidak sedang membenarkan bahwa seorang terdakwa yang juga seorang pengacara bisa melakukan hal-hal semacam itu di sebuah peradilan. Tapi kita ingin mengatakan bahwa semua orang harusnya menghormati itu dan ada mekanisme yang harus dijalankan ketika orang, kan tadi kita dengar berita bahwa terdakwa menginginkan hakimnya diganti karena dia menilai hakim tidak netral dengan memutuskan peradilan secara tertutup. Karena ini kan beda pendapat dan seharusnya itu ada mekanisme yang harus dijalankan kan. Dia bisa melaporkan ke peradilan yang lebih tinggi, ke ketua pengadilan untuk bisa mengganti hakim dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kalau kejadiannya seperti yang tadi kita lihat di berita headline itu kan tidak bisa dibenarkan. Sama sekali tidak bisa dibenarkan. Orang menghina pengadilan. Tapi kemudian kenapa bisa sampai seperti itu gitu kan? Itu pertanyaan besar yang menarik untuk kita bahas nanti. Betul. Mas Aris, karena semuanya sebenarnya bisa dilakukan sesuai prosedur. Tapi kenapa ada yang meledak di situ? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itulah editorial kita pada pagi hari ini. Pemirsa, Peradilan Bersih, Martabat Pulih. Peradilan Bersih, Martabat Pulih. Kericuhan terjadi di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari pekan lalu. Dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, pihak terdakwa Rasman Nasution meneriakan kata-kata permintaan agar majelis hakim yang menangani perkara diganti.
Salah satu anggota tim kuasa hukum Rasman bahkan sampai beraksi naik ke meja. Mereka menilai majelis hakim tidak netral. Mahkamah Agung menginstruksikan PN Jakarta Utara melaporkan pihak Rasman kepada kepolisian dengan tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Instruksi itu direspon Rasman bersama koleganya dengan mendatangi MA, kembali menuntut majelis hakim yang menangani perkaranya diganti. Rasman juga mengulik-ulik borok hakim hingga Hakim Agung dengan mencontohkan kasus suap dan gratifikasi mantan pejabat MA Zarof Rikar. Di satu sisi, aksi gaduh Rasman bersama tim pengacaranya telah menginjak-injak kehormatan dan keluhuran martabat hakim, juga mengganggu ketertiban di ruang sidang. Pada perspektif yang lain, sikap Rasman dan tim walaupun amat salah turut menyuarakan keresahan para pencari keadilan. Kasus vonis bebas Gregorius Ronatanur, terdakwa penganiayaan dan pembunuh kekasihnya, menguak praktik busuk hakim mulai dari tingkat PN hingga MA. Itu pun diyakini baru mencuil peran mafia peradilan karena baru satu perkara yang diungkap melibatkan Zarof Rikar. Seusai pensiun, Zarof masih bergigi sebagai makelar kasus. Terlihat dari dugaan perannya dalam kasus vonis Ronald Tanur. Zarof bersama pengacara Ronald disebut jaksa melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap Hakim Agung Susilo sebesar 5 miliar pada tingkat kasasi. Saat masih menjabat di MA, sepak terjang Zarof pun mencengangkan. Zarof didakwa menerima suap dan gratifikasi hampir 1 triliun, ditambah 51 kilogram emas selama periode 2012-2022. Bila dikonversi dengan harga pada 2012, nilai 51 kg emas setara sedikitnya 28,8 miliar rupiah. Kini harga emas tersebut bernilai sekitar 86,3 miliar rupiah. Bila dirata-rata per perkara kasasi di MA, suap yang diberikan 5 miliar rupiah. Artinya 915 miliar rupiah ditambah 28,8 miliar rupiah yang diterima Zarof tersebut melibatkan 188 perkara. Entah sudah berapa Hakim Agung yang menerima suap dan gratifikasi. Dalam sidang terhadap 3 hakim PN Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald, jaksa mendakwa ketiganya menerima suap 4,6 miliar rupiah. Putusan vonis bebas dari ketiga hakim, meski mengoyak-ngoyak rasa keadilan, dibela habis-habisan oleh Ketua PN Surabaya, Dadi Rahmadi. Ia menyebut ketiganya profesional. Belakangan, Dadi turut ditindak Kejaksaan Agung. Saat polemik vonis bebas Ronald bergulir, MA ikut memberikan pembelaan dengan tidak melakukan apa-apa. Rekomendasi Komisi Yudisial atau KY untuk memberhentikan ketiga hakim PN Surabaya sempat tidak diindahkan. Baru setelah Kejagung menetapkan mereka sebagai tersangka, MA bertindak. MA kerap berlindung di belakang dalih diskresi hakim dan menjunjung asas hukum res judicata pro veritate habetur. Asas itu menyatakan putusan hakim harus dianggap benar hingga ada pembatalan putusan oleh pengadilan lebih tinggi. Sikap MA yang amat pasif dan cenderung mengultuskan diskresi hakim makin memperburuk kepercayaan publik yang sudah ambruk. Perbaikan integritas para hakim sudah amat mendesak dan menuntut peran aktif MA. Publik harus yakin masih lebih banyak jumlah hakim berintegritas ketimbang hakim tercela. Akan tetapi, borok harus disembuhkan, bila perlu diamputasi. Jika tidak, seluruh bagian tubuh akan ikut sakit. Muruah pengadilan mesti dibangkitkan kembali agar para hakim benar-benar bermartabat karena menangani setiap perkara dengan adil, tanpa suap, tanpa gratifikasi, dan tanpa intervensi orang kuat. Peradilan bersih, martabat pulih. Itu yang menjadi topik editorial Media Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Media
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, saat ini yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana agar publik kembali yakin bahwa masih banyak hakim yang berintegritas dibandingkan hakim yang tercela. Nah, apakah Anda setuju? Kita undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Ada Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Metro. Silakan, Pak Bion. Pak Bion. Baik, terima kasih, Bung Iqbal. Terima kasih, Metro. Jadi begini, prinsipnya adalah peradilan harus bersih, martabatan putih. Dalam konteks kita lihat secara fakta hukum di persidangan, ada keributan yang notabene memberikan contoh yang kurang baik bagi proses penegakan hukum di Republik kita. Dalam konteks ini, pertama yang perlu kita coba mengclearkan terhadap persoalan ini, pengacara dalam konteks hak komunitas tidak diberikan oleh undang-undang untuk dituntut dalam proses pidana, karena ini diatur dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2023. Nah, ketika terjadi persoalan secara yuridis terhadap mekanisme yang diatur dalam hukum acara dalam hal ini, maka kawan-kawan lawyer untuk segera melaporkan ke lembaga yudisial terhadap perbuatan hakim yang notabene tidak fair, transparan, dan berkeadilan. Nah, saya menjadi lucu ketika kawan-kawan yang cukup profesional menjalankan tugas profesinya. Dan saya juga menjustifikasi secara yuridis bahwa hakim tidak mengacu pada azas tidak memihak kepada para pihak yang lainnya. Dia harus bersifat independen. Apalagi ini dalam konteks perkara pencemaran nama baik yang diatur dalam proses tidak fair, tertutup di sana adalah pada proses persidangan cerai dalam pemeriksaan saksi. Kalau proses pidana umum yang bersifat harus terbuka untuk umum, dia harus fair. Hakim tidak boleh memihak kepada para pihak yang lainnya, mengacu azas audi et altram partem katanya dalam ilmu hukum. Baik, Pak. Lalu yang kedua, yang perlu kita garis bawahi bahwa inilah contoh yang tidak baik bagi proses peradilan yang harus segera dilakukan pemeriksaan oleh ketua pengadilan, karena penunjukan ini yang mungkin keliru oleh hakim ketua, sehingga kawan lawyer memprotes tentang hal ini, dan saya mendukung hal itu karena diatur dalam hukum acara. Nah, oleh karena itu segera untuk hakim ketua merevisi terhadap hakim anggota yang bersifat tidak independen. Itu yang kedua. Terima kasih, Pak Bion. Lalu yang ketiga, mungkin Bung Iqbal, Metro, untuk kita klarifikasi kembali dalam segala bentuk katakanlah kasus ini ya, segala bentuk kasus, jangan kita melihat pada porsi ini aja. Untuk hakim bagaimana bersifat independen, ini yang penting. Baik itu tentang tindak pidana. Baik, Pak Bion, sudah kami tangkap poinnya, Pak Bion. Hakim harus bersifat independen. Nah, masalahnya pada saat ada kasus yang menyangkut hakim, kita tentu tidak bisa melepaskan dari beberapa kasus yang belakangan terjadi. Contohnya kasus Zarof Richard dan juga Gregorius Ronald Tanur yang dibebaskan, kemudian menuai polemik tersendiri ya. Bagaimana Anda melihat pada saat itu dilakukan oleh para wakil Tuhan itu sendiri, para hakim itu sendiri, Mas Arief? Iya kan,
sekali lagi kita tidak sedang membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasman dan tim pengacaranya ya. Setelah kejadian itu, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial bereaksi keras bahwa tindakan itu adalah melecehkan lembaga peradilan, melecehkan, menghina martabat lembaga peradilan. Kita setuju itu. Kita setuju bahwa tindakan itu sangat tidak bisa dibenarkan. Dan KAY sudah menjalankan KAY sudah menjelaskan fungsinya dan Mahkamah Agung. Tapi kan kita berkaca kemudian ketika penghinaan terhadap lembaga peradilan itu dilakukan oleh seorang hakim itu sendiri, misalnya di kasus-kasus yang Iqbal tadi katakan, Ronald Tanur. Bayangkan sebuah kasus pembunuhan dan kemudian divonis bebas dan dengan bukti yang begitu terang benderang. Dan kemudian ketika ditanya ke Mahkamah Agung bahwa jawabannya itu normatif, bahwa kita memang prinsipnya seperti itu, bahwa segala keputusan hakim itu harus dihormati dan dianggap benar sebelum ada keputusan peradilan yang lebih tinggi yang membatalkannya. Memang seperti itu, tapi tidak terasa bahwa ada sesuatu yang membuat ini adalah menghina pengadilan gitu, menghina merendahkan martabat peradilan. Itu yang menjadi pertanyaan besar ya, Mas Aris ya. Dan tadi juga KAY sudah menjalankan fungsinya dengan mengingatkan begitu. Tapi ternyata reaksi yang didapatkan seperti itu. Itulah yang menjadi pertanyaan publik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, Mas Aris. Jadi sekarang adalah PR-nya bagaimana supaya mengembalikan integritas dari lembaga peradilan di Indonesia dan dengan berbagai kasus yang terjadi saat ini. Apakah itu mungkin dilakukan jika terus dikawal dan apa yang harus diprioritaskan? Ya sebenarnya sistemnya kan sudah ada. Ada Komisi Yudisial, ada Mahkamah Agung yang mengawasi kerja hakim. Itu saja dijalankan. Tapi ini kan mereka pun ya, kalau kita berkaca dari kasus Zaro Prikar, ya kan, bagaimana di rumahnya itu bisa ditemukan uang 1 triliun dan emas berpuluh-puluh kilo. Terus sekarang sidang sedang berjalan, tapi persidang itu tuntutannya itu dalam tuntutan itu hanya menjelaskan kasus yang Ronald Tanur. Yang bagaimana pengacara Ronald Tanur itu melalui Zaro Prikar menentukan 3 hakim yang kemudian memvonis bebas kan. Tapi kan ketika kejaksaan menyelidiki kemudian menemukan fakta yang sangat mencengangkan, uang 1 triliun dan puluhan kilogram emas. Tapi ketika orang kan ingin tahu dari mana uang itu sebanyak itu. Itu kan bukan hanya kasus dari Ronald Tanur, tidak mungkin dari satu kasus. Itu harus dibuka. Karena nilai suapnya saja 5 miliar rupiah, Mas. Betul. Nah, sisanya itu dari mana? Itu dari mana? Itu harus dijelaskan. Itu harus dijelaskan sehingga publik tahu ini apa. Dahsyat sekali Ronald Tanur, Zaro Prikar itu melecehkan lembaga peradilan, mempermainkan para pencari keadilan. Dilakukan di dalam lembaga yang selama ini peradilan tertinggi di negeri ini. Lembaga tertinggi peradilan, dan mereka yang menentukan. Itu kan publik bertanya-tanya, ini ada apa? Seorang Zaro Prikar bisa mengendalikan itu, bisa punya uang sedemikian besar, cash, dengan emas batangan. Itu kan luar biasa, itu kan harus dijelaskan. Dan sekarang tidak ada penjelasan soal itu. Itu hanya dipertontonkan, wah mampu menyita uang sekian banyak, dipertontonkan dengan emas yang tadi kita lihat gambar dideretkan. Tapi jadi ini bisa menjadi momentum ya, Mas, sebenarnya. Betul dong. Kalau misalnya niatnya ada, memang beritikat memang memperbaiki lembaga peradilan. Kalau ini tidak, harusnya jadi momentum ya.
akan Masyarakat muncul yang lagi menilai seperti ini kan. Oke. Begitu. Karena itu kita harus kawal terus, Mas Betul. Haris. Jangan sampai ini hanya menjadi momentum yang lewat saja, karena kita berharap juga masyarakat penonton editorial media Indonesia juga terus mengawal lembaga peradilan di Indonesia. Karena sesungguhnya agak memang untuk mengucapkan bahwa kita masih percaya bahwa lebih banyak hakim yang berintegritas dibandingkan yang tercoreng, itu harapan dan mimpi kita ke Betul. depannya. Terima kasih Mas Haris. Terima Dan kasih, terima Pak. kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia, wajah buruk sistem peradilan di Indonesia, turut disuarakan oleh aksi keras Rasman Nasution dan tim kuasa hukumnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, meskipun aksi itu tidak bisa dibenarkan. Kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur menjadi salah satu contoh betapa keadilan begitu sulit dicari, bahkan di dalam ruang sidang pengadilan yang semestinya sakral. Integritas hakim tengah menjadi sorotan publik. Mahkamah Agung pun didesak untuk berperan aktif dalam memperbaiki integritas para hakim sehingga sistem peradilan yang bersih dan martabat bisa diwujudkan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Selalu jaga kesehatan Anda, selalu jaga integritas Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.